Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Laswardi Nurdin. Saya Ketua Umum di Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia, juga sebagai anggota Komite Keselamatan Konstruksi, dan juga anggota Dewan K3 Nasional di Komisi Edukasi. Kita akan memulai dengan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Outline kita pada hari ini adalah bagaimana sasaran keselamatan konstruksi, kemudian kita juga akan mohon maaf karena di situ gambarnya tidak terlihat. Ya, kita masuk kepada konsep keselamatan konstruksi itu sendiri. Kemudian nanti kita akan pelajari tentang memahami dan lambang serta pendekatan K3, kemudian pengertian bahaya dalam keselamatan konstruksi, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, kemudian pencegahan kecelakaan konstruksi, mulai dari definisi kecelakaan konstruksi, eksiden dan insiden, kemudian sebab akibat kecelakaan. Lanjut kita nanti masuk ke memahami tentang induksi K3 di dalam keselamatan konstruksi. Kemudian nanti saya akan menjelaskan diagram alir terhadap prinsip dasar sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian terakhir nanti outline kita adalah komunikasi keselamatan konstruksi. Itu yang akan kita coba bincangkan materi kita terkait dengan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Ya, sasaran keselamatan konstruksi adalah bagaimana melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian bagaimana menjamin setiap material atau alat konstruksi aman dipakai dan efisien, kemudian menjamin proses konstruksi berjalan lancar. Itu adalah sasaran keselamatan konstruksi kita di dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian kita punya konsep keselamatan konstruksi, di mana konsep keselamatan konstruksi kita lihat mulai dari jenis pekerjaan, kemudian kita uraikan. Dari uraian tahapan pekerjaan itu kita identifikasi bahayanya, itu yang masuk di dalam tabel IBPRP, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian yang ada di dalam SMKK. Kemudian nanti dari pengendalian itu dibutuhkan prosedur-prosedur, yaitu prosedur kerja, dan di situ juga nanti ada syarat-syarat K3 harus terpenuhi di dalam prosedur kerja tersebut. Kemudian baru dalam pelaksanaan konstruksi dilakukan pengawasan, yaitu inspeksi K3, sehingga proyek konstruksi bisa berjalan aman. Itu adalah konsep dari keselamatan konstruksi. Kemudian kita harus tahu juga di dalam dasar-dasar keselamatan konstruksi adalah bagaimana arti dari lambang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana selalu ada lambang roda gigi. Nah, lambang roda gigi dengan palang hijaunya itu ada maknanya, di mana jumlah roda gigi, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada 11, yang menyatakan bahwa ada 11 bab di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi payung hukum berbicara tentang keselamatan kesehatan kerja itu ada di Undang-Undang 170, walaupun diksinya Kementerian PUPR menjadi namanya keselamatan konstruksi, namun keselamatan konstruksi yang ada di diksi Kementerian PUPR di dalamnya terdapat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Maka nama diksi yang baru di Kementerian PUPR adalah Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, namanya adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau kita kenal dengan K3. Cuma di Kementerian PUPR lebih luas lagi, di situ berbicara tentang keamanan dan keberlanjutan. Nah, kemudian pendekatan K3 itu bicara pendekatan K3 baik secara filosofi, secara hukum, secara kemanusiaan, secara ekonomi, dan secara keilmuan. Jadi nanti kita akan membahas bicara dari sisi filosofi, dari sisi hukum, dari sisi kemanusiaan, dari sisi ekonomi, dan dari sisi keilmuan. Nah, dari sisi filosofi, bahwa dikatakan upaya atau pemikiran dalam penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelangsungan pembangunan. Itu bicara K3 secara filosofi. Kemudian berbicara K3 secara kemanusiaan adalah bagaimana pada saat kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban, sehingga K3 harus melindungi pekerja dan masyarakat, karena kita ketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan, itu yang dirugikan bukan hanya pekerja, bisa juga berdampak terhadap masyarakat, dan juga pendekatan K3 adalah bagian dari hak asasi manusia. Kemudian kalau kita bicara pendekatan K3 secara ekonomi, K3 itu mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Ya pasti tidak ada pekerjaan di sektor konstruksi, kalau terjadi kecelakaan konstruksi, perusahaan bisa diuntungkan akibat kecelakaan, malah timbul kerugian karena banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila terjadi kecelakaan konstruksi. Dan kemudian di dalam pendekatan K3 secara ekonomi juga bagaimana dapat meningkatkan produktivitas daripada pekerjaan konstruksi itu sendiri. Kemudian berbicara K3 secara keilmuan, dikatakan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja. Jadi bukan hanya kita mencegah kecelakaan, juga kebakaran, kemudian peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Nah, itu pendekatan K3 secara keilmuan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, pendekatan-pendekatan K3 tadi baik secara filosofi, secara hukum, secara kemanusiaan, secara ekonomi, dan secara keilmuan. Kemudian nanti kita akan membahas tentang definisi-definisi di dalam dasar-dasar keselamatan konstruksi. Kita mulai dengan apa yang dikatakan dengan bahaya. Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya. Di mana dikatakan bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Maka itu disebut dengan bahaya. Makanya kita kenal dengan di dalam prakteknya di lapangan ada yang disebut dengan identifikasi bahaya.